Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, awal yang akan dihisab bagi seorang wanita di hari kiamat adalah dan juga hubungannya dengan suami. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah satu ulama yang sangat masyhur yang sudah meninggal. Beliau ahli tafsir, ahli fikih, ahli akidah, ya, ulama besar. Beliau mengatakan wala yahillu ta'khiruha. Ya, ini disebutkan dalam kitab Manhajus Salikin, ya. Dan tidak pantas seseorang sengaja menerlambatkan solat, au ta'khiru ba'dihha an waqtiha li udrin au li ghairi, atau sengaja menerlambatkan sebagiannya. Nah, baik itu ada uzur atau tidak ada uzur. Kalau ada uzur mungkin ya 1-2 kali oke. Tapi kalau rutin ini jangan. Apalagi kalau tidak ada uzur. Ya. Illa idza akharaha liyajma'aha ma ghairiha. Kecuali dia menerlambatkan karena ada jamak salat. Ya. Saya duhur sama asar, maghrib sama isya. Fa innahu yajuzu li udrin min safar. Karena dia boleh karena ada uzur safar, au matar, atau karena hujan lebat, badai, au marat, atau sakit, au nahwiha, atau yang kira-kira mendekati udzur-udzur seperti ini. Dan hukumnya sudah kita sebutkan tadi, Umar bin Khattab mengatakan sengaja melambatkan termasuk dosa besar. Pelaku sholat tapi dapat dosa besar. Nah, ini harus hati-hati sekali, ya. Jadi tidak boleh sama sekali menunda-nundahnya. Kemudian ada hal-hal juga yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan masalah jamak sholat. Itu hanya boleh duhur sama asar, dan hanya boleh maghrib sama isya. Jadi tidak ada jamak antara subuh dengan duhur, antara isya dengan subuh. Tidak ada jamak antara asar sama maghrib, ya. Tidak ada jamak antara subuh sama duhur. Jadi yang boleh ada duhur sama asar dan maghrib sama isya, ya. Dan perlu juga digarisbawahi kalau ada orang yang musafir, maka dia punya rukhsah, keringanan, bukan kewajiban. Kalau orang merasa misalnya dia dalam safar itu dia mau mengambil tetap hukum mukim, boleh saja. Ya. Kalaupun dia musafir, tetap sholat di awal waktu diprioritaskan. Nah, ini penting, ya. Misalnya contoh kita musafir, bukan karena kita musafir misalnya dari Jakarta ke Bandung, lalu sengaja kita terlambatkan duhur dan asar. Misal contoh, sementara kita memang niat mau takdim, mau di waktu duhur, duhur asar di waktu duhur gitu, ya. Tetap yang tepatnya adalah azan kita langsung sholat, ya, langsung sholat. Jangan, oh kenakan saya mau jamak, niatnya takdim, ya, dimajukan, tapi nanti jam 2 aja. Kenapa jam 2? Ini sama dengan menelambatkan waktu sholat, dia kehilangan keutamaan sholat di awal waktu, ya. Dia mau terlambatkan, ya sekalian dia takhir di waktu asar. Itu pun nanti di waktu asar, duhur dan asar tetap dikerjakan berurut, duhur dulu baru asar, dan tepat waktu, tetap di awal waktu. Nah, ini perlu digarisbawahi karena banyak orang musafir lalu dia lalai, ya. Apalagi cuma rekreasi keluarga kadang-kadang, ya, pergi berlibur, kalau kemudian justru luput dari dia banyak ibadah-ibadah. Tidak ada sholat malam, tidak ada sholat duha, sholatnya terbengkalai, zikir pagi petangnya terlupakan, hizib Al-Qur'annya tidak dibaca. Ini semua kekacauan, bukannya Allah berikan nikmat malah dijaga, ya, ibadah kepada Allah justru malah dia lalai gitu, ya, malah dia lalai. Nah, semua ini apa yang kita sampaikan tadi adalah pembukaannya, muqaddimahnya, agar nanti pada saat kami bacakan ini bisa lebih difahami. Ingat landasan hukumnya surah Al-Ma'un, surah nomor 107 tadi ayat 5, ya. Baik, sekarang di poin pertama, di angka 1 tentang kesalahan yang berhubungan dengan rukun Islam adalah mengakhirkan sholat dari waktunya. Kata penulis, khususnya ketika bepergian atau begadang atau terlambat tidur yang biasanya akan membuat seseorang terlambat melaksanakan sholat subuh sampai matahari terbit. Dan ini adalah di antara sifat orang-orang munafik. Kalau dia secara sengaja, ya. Tentu kalau ada orang ketiduran memang betul-betul dia tidak sadar karena dia sakit, dia memang ketiduran karena capek, bangun sudah terbit matahari, itu nggak apa-apa. Ya, Nabi SAW pernah, ya, seperti itu dalam satu perjalanan beliau dengan seluruh pasukannya tertidur. Beliau tidak bangun kecuali karena matahari menyorotin wajah beliau SAW. Maka beliau bangunkan sahabat, suruh Bilal azan, lalu sholat sunnah fajar, lalu kemudian disuruh iqamah dan sholat subuh. Gitu, ya. Tapi ini karena ada udurnya. Tapi kalau tidak ada udur, ini adalah ciri orang munafik. Mereka suka menunda-nunda sholat dan malas mengerjakannya. Dalam sebuah hadis berhubungan dengan masalah pentingnya menjaga sholat dan tidak menunda-nundanya adalah
tentang hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 660. Walaupun hadis ini selain masalah solat juga masuk ke masalah pentingnya seorang wanita untuk menjaga puasa Ramadannya, menjaga kesucian kemaluan, tidak selingkuh pada saat sudah berumah tangga, serta juga mentaati suaminya pada hal-hal yang ma'ruf, yang tidak ada pelanggaran agama. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan telah melaksanakan sholat 5 waktunya, ini sering kami sampaikan, bahkan tidak disebutkan sholat sunnah. Jadi kalau ibu-ibu kerjakan sholat sunnah itu sudah tambahan luar biasa. Jaga saja sholat 5 waktu, on time tadi, tepat waktu, tepat baca gerakan dan tepat bacaannya. Kemudian melaksanakan puasa bulan Ramadannya, wajib setahun sekali. Tidak disebutkan Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Ini kalau ibu lakukan maka tambahan lagi ekstra pahala. Terus menjaga kesucian kemaluannya, sudah menikah tidak ada perselingkuhan. Sebelum menikah pun tidak ada perzinahan. Ya. Sehingga dia terjaga. Yang hanya menyentuh dia adalah suami yang sah. Kemudian yang keempat, dan mentaati suaminya. Apapun yang sifatnya tidak melanggar agama, pasti dikatakan untuknya nanti di akhirat, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang engkau mau. Ya, ini tiket yang luar biasa ya, bagi setiap wanita, dan sangat mudah ya. Apalagi sholatnya di rumah pun sama pahalanya dengan laki-laki kalau ke masjid ya. Itu ibu lebih afdol di rumah, berarti tetap sama pahala dengan laki-laki kalau ke masjid. Tidak sulit untuk menjaga itu. Jadi mulai sekarang tolong digarisbawahi baik-baik, sebelum azan sudah wudhu, sudah persiapan. Jangan azan baru wudhu sehingga ketinggalan sholat di awal waktu. Dari sini kita ambil banyak pelajaran. Yang pertama, pentingnya orang menjaga sholat 5 waktu tepat waktu. Ya, walaupun di sini bicara tentang wanita, tapi hukumnya berlaku umum. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan puasa Ramadan, menyambutnya dengan gembira, dan tentunya dengan cara ya sebelum Ramadan sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah, sudah terbiasa dan mengingat kembali tentang keutamaan ya bulan Ramadan. Pelajaran ketiga, pentingnya seseorang menjaga dirinya dari ya pelanggaran agama di kemaluannya atau perzinahan. Nggak boleh sentuh-sentuhan, nggak boleh segala macam sampai akhirnya terjadi perzinahan. Baik sudah menikah atau belum menikah, dan kita tahu ini adalah bagian dosa besar. Kemudian pelajaran keempat, khusus bagi para istri agar taat pada suaminya, landasan hukumnya adalah atau batasannya kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada taatan kecuali pada yang ma'ruf, yang dibolehkan dalam agama. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang bawa maksiat kepada sang pencipta Allah. Tapi selama bukan maksiat, minta ditemani duduk, ngobrol, keluar, apa saja, maka itu adalah ibadah bagi seorang wanita. Dan saya pernah jelaskan ini, ibu-ibu terutama ya, tidak ada poliandri dalam Islam. Ibu tidak bisa punya 2 suami. Ya, tidak ada poliandri. Laki-laki ada poligami, tapi kalau perempuan tidak ada poligami. Karena kalau poliandri dibuka pintunya, ada 2 suami, dua-dua menuangkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya anak itu? Maka tidak ada dibuka pintu poliandri dalam Islam. Artinya yang kita titik beratkan dan pesankan adalah, kalau ibu cuma bisa punya 1 suami, artinya cuma berbakti pada 1 orang ini. Oleh karena itu jangan dirusak hubungan dengan orang ini. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, awal yang akan dihisab bagi seorang wanita di hari kiamat adalah sholatnya dan juga hubungannya dengan suaminya. Maka harus dijaga maksimal gitu ya. Mencari keridhaannya berarti mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bisikan yang justru mengalihkan dari itu harus kita lawan gitu ya. Dan hanya menjaga 4 hal ini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kesucian kemaluan dengan tidak membuka pintu-pintu perzinahan, pergaulan bebas dan segala macam perselingkuhan, dan mentaati suami, maka nanti di hari kiamat bebas pilih derajat surga. Tentu saja orang akan pilih derajat yang paling tinggi. Maka itu bebas untuk memilihnya. Dan tidak ada hadis seperti ini untuk laki-laki. Ya, tidak ada satupun hadis yang bicara seperti ini. Misalnya bagi seorang laki-laki sholat 5 waktu saja, misalnya puasa Ramadan saja, kemudian tidak menjaga kesucian kemaluan, kemudian dia berbuat baik pada istrinya, masuk surga dari 8 pintu surga yang dia mau. Ini nggak ada. Ini berarti kemudahan luar biasa buat ibu-ibu. Laki-laki justru dengan jihad, berperang dulu, ya, banyak pekerjaan di luar rumah, mencari nafkah, kemudian mengantar jenazah dan segala macam, itu baru bisa melipat gandakan banyak pahala-pahalanya. Baik, kita masuk hadis yang selanjutnya. Penulis mengangkat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Atani lailata atiyan
وإنهما ابتعثاني فقال لي انطلق فانطلقت معهما وأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بالصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيثلغ رأسه فيتضهده الحجر هاهنا فيتبعه فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود إليه فيفعل كما فعل في المرة الأولى قلت لهما سبحان الله ما هذا قالا لي أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. Telah datang kepadaku, kata Nabi SAW, pada malam hari 2 malaikat utusan Tuhanku. Mereka berdua mengajakku, mereka berkata kepadaku, berangkatlah, maksudnya ikutlah. Maka aku pun, kata Nabi SAW, berangkat bersama mereka berdua. Dan ini perjalanan yang real, ya, terjadi pada Nabi SAW. Kemudian kami mendatangi suatu tempat yang di sana ada seorang pria yang tidur dengan berbaring, dan ada pria lain yang berdiri di sampingnya sambil memegang batu yang besar. Tiba-tiba pria tersebut condong dengan memegang batu itu ke arah kepala orang yang tidur tadi, lalu menghantamkan batu itu ke kepalanya. Sehingga batu itu menggelinding ke sana dan kemari, dan pria yang berdiri itu mengikuti batu tersebut dan mengambilnya, dan dia belumlah kembali kepada orang yang kepalanya pecah karena dihantam oleh batu yang tidur tadi, sehingga kepala orang yang tidur tersebut kembali seperti semula, utuh lagi. Bila sudah kembali ke asalnya, orang yang tadi mengangkat batu kembali mendatanginya sehingga melakukan hal yang seperti pertama kali. Dihantam lagi kepalanya dengan batu besar, hancur lagi. Batu itu gelinding. Diambil lagi batu itu, dia kembali lagi. Begitu dia kembali, kepala orang yang hancur sudah diutuhkan lagi sama Allah, dihantam lagi. Begitu seterusnya. Lalu Nabi SAW kaget, lalu beliau bertanya pada kedua malaikat, Maha suci Allah, subhanallah, apa ini? Kesalahan apa yang orang ini buat? Gitu. Sampai seperti ini dahsyatnya siksaannya. Maka kedua malaikat menjawabku, kami akan memberitahukanmu. Adapun pria pertama yang ketika kamu datang kepadanya, lalu kepalanya dihancurkan dengan batu, dia adalah orang yang mengambil atau mengetahui Al-Quran, lalu dia menolaknya dan dia tidur sampai tidak melaksanakan sholat wajib. Jadi intinya sebenarnya adalah orang yang tahu tentang hukum sholat, tapi dia sengaja menunda-nundanya. Tentu hadis ini sangat panjang, ya. Banyak sekali yang diperlihatkan kepada Nabi SAW di saat perjalanan Isra dan Mi'raj, dan diantaranya adalah siksaan bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholat wajibnya sehingga keluar waktu sebagaimana sudah kita paparkan tadi. Dari hadis ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, adanya malaikat dan kita wajib mengimani keberadaan mereka. Tidak boleh kita pungkiri, ya. Dan memang mengimani malaikat sudah sering kami sampaikan di beberapa majelis kami. Cara mengetahui keberadaannya adalah dengan merasakan bisikan positif, ya. Sebagai contoh misalnya hadis Nabi SAW yang sahih, kalau seseorang akan tidur di malam hari, maka pendamping dari malaikat akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Lalu diingatkan dia oleh malaikat perbuatan-perbuatan baiknya. Seperti contoh misalnya kita sekarang hari ini ikut taklim nih, nanti malam kita kalau mau tidur itu biasanya kebayang taklim ini, atau kebayang kita tadi sedekah kepada orang, atau kebayang tadi kita sedang baca Quran dan seterusnya. Itu dari malaikat supaya kita jadikan program besok kita ulangi lagi. Lalu pendampingnya dari syaitan akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan keburukan, lalu dia terbayang dosa-dosa yang dilakukan dan dihiasi oleh syaitan supaya dia ulangi lagi. Itu juga pada saat dia terbangun tengah malam, kata Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, maka pendamping dari malaikat mengatakan sholatlah, dan pendamping dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Jadi sebenarnya kita bisa rasakan. Contoh misalnya kita dengarkan azan di masjid tadi, misalnya sholatlah, ada gerakan dalam hati maksud itu dari malaikat, atau ada orang miskin bantulah misalnya, dan seterusnya dari malaikat. Dan mereka memang ada, cuma tidak nampak. Yang penting kita garis bawahi adalah tidak semuanya yang tidak nampak dengan mata di dunia berarti tidak ada. Terbukti kita bisa rasakan suka, benci, lapar, haus, ngantuk, ya. Tapi tidak bisa kita lihat wujudnya. Bisa kita rasakan, berarti memang banyak di muka bumi ini hal-hal yang kita rasakan tapi tidak nampak. Itu jawaban mutlak bagi orang yang menggunakan rasional. Kalau dia mengatakan, bana Allah tidak ada buktinya, tidak kelihatan,
Nah ini semua fakta pergantian siang malam, turunnya hujan, semua manusia, populasi dan sistem di tubuhnya yang tidak bisa diubah. Mata melihat, telinga mendengar, bibir dan mulut itu dan lidah mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan semua organ tubuh kita dan sistem anatomi manusia yang begitu rumit. Dan para ilmuwan sampai sekarang terus mengadakan penelitian dan terkaget-kaget dan terganggu-ganggu dengan keajaiban tubuh manusia gitu ya. Itu membuktikan adanya penciptanya, tidak mungkin tidak ada. Nah seperti itulah, maka kita harus yakin memang keberadaan mereka. Dan pertama kali kita melihat malaikat nanti di saat ajal datang, karena malaikat maut akan datang dan kita melihat dan menyaksikannya. Setelahnya kita akan terus melihat malaikat seperti mungkar nakir di kuburan, kemudian juga nanti di hari kebangkitan, di mahsyar, kemudian juga nanti masuk surga atau masuk neraka. Semua itu akan menyaksikan makhluk yang mulia ini. Hanya saja mereka diciptakan dari cahaya dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini akhir ayat menjadi saksi bahasan kita. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, dan sifatnya mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan mereka selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan. Pelajaran yang kedua, adanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW dalam hal bertemu dengan malaikat dan ikut bersama dengan malaikat. Ya, kejadian Isra Mi'raj pada saat dijemput oleh malaikat kemudian menunggangi burak ke Masjid Aqsa dan naik ke langit. Adanya kejadian seperti ini, beliau diperlihatkan ya nikmat surga dan siksa neraka. Ya, ini diperlihatkan, ada diperlihatkan juga siksa kubur. Riwayat ini tadi saya bilang panjang sekali ya. Ini riwayat Bukhari, kalau kita baca dalam riwayat Bukhari itu ada beberapa lembar, hampir semua jenis siksaan tentang pendusta, tentang ini dan itu, banyak sekali. Orang pezina, orang pemakan riba, itu dijelaskan secara rinci. Kami sarankan Bapak Ibu untuk kembali membaca lanjutan hadis. Ya, saya tidak bisa paparkan semua sekarang karena melihat waktu ya. Kita akan fokus ke bahasan kita tentang masalah menunda-nunda sholat. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis ini adalah beratnya siksaan bagi orang-orang yang akan atau melalaikan sholat. Nanti dia akan ditidurkan, dan ini lebih cenderung pendapat ulama mengatakan adalah siksa kubur. Belum siksa neraka, ini baru siksa kubur. Dia akan ditidurkan, kemudian dia mau nggak bisa bergerak, dia harus menerima. Setelah kepalanya menghadap dia tertidur menghadap ke atas, ya, kalau kita seperti ngeliat ke langit, maka di atas kepalanya akan ada orang yang memegang batu besar dan menghantam kepalanya sampai hancur, sampai batu itu saking kerasnya bergelinding. Lalu orang itu pergi mengambil batu tersebut lagi, begitu dia kembali, kepala yang hancur sudah utuh lagi. Nah di sini perlu kita garis bawahi, siksa neraka itu, Bapak Ibu sekalian, terasa sakitnya pada saat proses penyiksaan dan terasa sakitnya pada saat proses penyempurnaan kembali. Ya. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, seingat saya ayat 5-6, tentang masalah ciri penghuni neraka. Kullama nadidat juluduhum badanum juludan ghaira liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka sudah terbakar, kami ganti dengan kulit baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Nah, salah satu makna ayat ini adalah dia waktu dibakar di neraka sakit, waktu disempurnakan kembali juga sakit, sehingga tidak ada detik-detik di mana orang ahli neraka itu istirahat. Ya, wa na'udzubillah dari siksaan. Di dunia ini kalau ada penjahat, misalnya maling di jalan ditangkap, digebukin oleh warga, kalau dia sudah pingsan, ditinggalkan oleh orang, atau apalagi dia mati, orang tahu tidak rasa sakit lagi, gitu ya. Tapi di neraka tidak ada kematian. Allah mengatakan la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak merasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saja. Sehingga di surga abadi kenikmatan setiap detiknya, di neraka abadi siksaan setiap detiknya. Maka jangan pernah anggap remeh mengatakan enggak apa-apa. Apalagi mengatakan saya orang Islam kok nanti saya akan keluar dari neraka, ini kebodohan. Karena beberapa detik saja disiksa di neraka itu sudah cukup menyakitkan bagi seseorang, maka tidak boleh dianggap remeh. Ingat hadis Nabi SAW, seseorang yang paling besar nikmatnya di dunia nanti akan didatangkan hari kiamat. Anggaplah lahir di istana raja, ya, meninggal sebagai raja di istana, semua terpenuhi urusan dunianya, pakaian mewah, istana, makanan, minuman, dayang-dayang dan segala macam, tapi dalam kondisi kafir. Datangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan. Celupan saja, berapa detik dikeluarkan, lalu ditanya, pernah nggak kau rasa nikmat selama ini? Semua kenikmatan kerajaannya, kenikmatan dunia itu hilang. Dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Maka bagaimana dengan orang yang masuk di dalamnya lebih lama lagi dari hitungan celupan, lebih lama lagi yang kekal, orang-orang kafir, orang munafik dan orang musyrik di api neraka. Ini berbahaya sekali. Maka kita harus berlindung dari api neraka tentunya.
Pelajaran keempat yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang belajar Al-Quran dan mengamalkan isinya. Al-Quran memiliki 4 hak dari kita, dibaca ya secara rutin dan dikhatam. Dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus lanjut sampai surah nomor 114 An-Nas gitu ya. Dikhatam, ngerti nggak ngerti artinya, dibaca saja. Khatam ulangi lagi, dan ini bukan musiman, bukan hanya Ramadan, tapi di sepanjang hidup kita selalu kita mengkhatam. Para sahabat mereka mengkhatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang maksimal 40 hari, dan ada riwayat menyebutkan mereka maksimal sekitar 1 bulan atau 2 bulan maksimal mengkhatamnya. Dan kita bisa dan ini harus berurut dari surah nomor 1 Al-Fatihah sampai An-Nas surah nomor 114. Dan yang kedua adalah tadabbur. Tadabbur itu merenungi makna-maknanya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungi makna-makna ayat Al-Quran itu? Tadabbur, merenungi makna-maknanya, ya, meresapi pesan-pesan ilahi dan Allah di situ, atau memang hati mereka sudah terkunci, ya. Oleh karena itu kita mentadaburi, dan para sahabat mentadaburi perharinya 10 ayat. Al-Quran sekitar 6.300 ayat sekian. Kalau kita setiap hari mentadaburi 10 ayat saja, dan kalau mau lebih ringan misalnya habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis maghrib, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, itu sudah 10 ayat. Kalau kita bisa habis sholat selalu 10 ayat, maka kita punya 50 ayat per hari. Anggaplah paling ringan 10 ayat per hari, kita bagi setiap habis sholat 2 ayat. Berarti 1 bulan, itu kalau 10 ayat per hari kita punya 300 ayat yang sudah ditadaburi dan direnungi makna-maknanya. Kalau 1 tahun, ya, 12 bulan berarti sekitar 3.600 ayat. Maka kalau kita terus lakukan ini, kurang dari 2 tahun kita sudah bisa menyelesaikan tadabbur seluruh isi Al-Quran. Lalu diulangi lagi. Yang ketiga adalah menghafalnya dengan metode yang sama. Metode tadabbur tadi 10 ayat per hari dibagi 2 ayat setiap habis sholat. Jadi kita minimal suka menambah hafalan-hafalan kita. Bagi yang sudah hafal tinggal bagaimana dia istiqomah dan konsisten menjaganya. Yang terakhir mengamalkan isinya. Nah, di sini kenapa kita bahas di poin ini? Karena di akhir hadis dikatakan orang yang disiksa tadi adalah karena dia belajar, punya kesempatan belajar Quran, lalu kemudian dia justru tidur, tidak dipakai sholat malam, tidak dibaca dalam sholatnya, dan juga dia melalaikan sholat 5 waktu. Tersisa masalah di sholat ini adalah poin nomor 2, wanita yang tidak mengqadha atau mengganti sholat yang sudah masuk waktunya namun belum dilaksanakan karena keluar darah haid atau nifasnya. Padahal seharusnya dia wajib menggantinya langsung setelah suci dari haid dan nifas. Ini sudah sempat kita singgung tadi di mukaddimah kita, gitu ya. Jadi yang paling baik ibu begitu azan, dan ibu tahu nih sebenarnya ini hari-hari kemungkinan saya haid, maka sholat dulu. Ya, kalau kita sempat sholat lalu habis salam tertetes darah haid, alhamdulillah. Nah, kita tidak punya kewajiban nanti mengqadha lagi karena sudah kita kerjakan di waktunya. Duhur misalnya, asar kita sudah dalam kondisi haid, kan gitu. Kalau tidak, sudah kami bahasakan tadi, maka misalnya dia sengaja nunda duhur 1 jam setelah waktu duhur, maka dia nanti kalau tetes darah haidnya setelah selesai haid, dia harus membayarnya. Dia harus membayar duhur dulu, walaupun bukan di waktu duhur, gitu ya. Kemudian yang ketiga, masalah sholat juga membiarkan suami dan anak-anak yang tidak melaksanakan sholat dan tidak menasihati mereka. Nah, ini memang harus seluruh anggota keluarga saling mengingatkan, ya. Kalau suami istri, beranjak daripada hadis yang sahih, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia mau sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nolak, maka dia percikan air di wajahnya. Kemudian semoga Allah merahmati seorang istri terbalik yang mau sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suami nolak, maka dia percikan air di wajahnya. Kalau dua-duanya dalam riwayat lain bangun sholat berjamaah, walaupun 2 rakaat, apalagi kalau dia lengkapkan sholat malamnya, maka mereka berdua suami istri akan ditanya, dia akan dicatat, akan ditanya, astagfirullah, akan dicatat, ya, bukan ditanya, akan dicatat mendapat sebagai orang yang berzikir, laki-laki berzikir dan perempuan berzikir yang banyak, gitu ya. Az-zakirin Allah katsiran wa zakirat, ya. Dari sini kita harus mengingatkan. Begitu juga orang tua pada anak. Jadi yang ditanya kepada anak-anak bukan sudah makan belum, sudah sholat belum. Itu yang pertama pertanyaannya, ditanya sholatnya, baru kemudian urusan dunia. Karena makan itu disuruh nggak suruh dia akan makan, ya, tidur disuruh nggak suruh dia akan tidur. Tetapi kalau sholat belum tentu, syaitan akan terus menjaga agar tidak mengerjakan sholat, ya. Kemudian poin nomor 4, tidak memperhatikan pengeluaran zakat mal. Ini masalah zakat, ya. Mungkin sampai poin nomor 3 dulu. Poin nomor 4 nanti kita bahas insya Allah ke depannya, ya. Nanti tolong ditandain saja, kita akan lanjutkan di poin nomor 4 tentang masalah zakat. Karena ini akan kita bahas nanti
tentang masalah keutamaan zakat, kemudian ancaman bagi orang yang meninggalkan zakat, dan juga syarat-syarat dari mengeluarkan zakat dari haul dan nisab, kemudian jenis-jenis zakat sendiri, ya, ada zakat peternakan, ada pertanian, ada zakat mal dan seterusnya. Itu akan kita bahas nanti insyaAllah. Baik, sampai sini bahasan masalah sholat dari sampai poin nomor 3. Dan kalau ada benar dari Allah, maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, maka saya istighfar dan memohon maaf tentunya pada Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.